Siapa di sini yang pengen bisa ngendalin elemen kayak Avatar? Aku. GWS. Kalau misalkan disuruh milih, gue bakal milih pengendalian keuangan karena gue jujur boros banget deh akhir-akhir ini. Tapi serius deh, gimana sih caranya orang-orang di Avatar itu bisa ngendalin elemen? Avatar, jadi seri Nickelodeon yang bikin aku nyaman banget nontonnya. Salah satu hal yang bikin aku tertarik dengan seri ini karena seri ini menceritakan tentang pengendalian elemen. Ada yang ngendaliin air, api, udara, tanah, pendapat. Tapi emang gimana sih mereka bisa ngendaliin elemen kayak gitu? Asal-usulnya tuh kayak mana? Jadi sebenarnya sebelum era Avatar ini, manusia itu bisa ngendaliin elemen. Tapi ya dulu tuh sebutannya pengendalian energi. Awalnya ini mereka tinggal di atas punggung kura-kura singa raksasa supaya mereka nggak diserang oleh bangsa roh. Soalnya ya dulu itu dunia manusia dan dunia roh itu jadi satu. Namanya hidup ya harus makan dong. Jadi waktu mereka berburu makanan di alam liar ini, mereka dipinjemin kekuatan sama kura-kura singa raksasa. Dan waktu mereka balik, mereka harus balikin kekuatannya ke si kura-kura singa raksasa itu. Pengendalian energi yang mereka pakai itu tergantung dari kura-kura singa yang ngasih. Misalkan ya kalau dikasihnya api ya mereka jadi pengendali api. Kalau misalkan air ya jadi pengendali air dan sebagainya. Tapi setelah Avatar ini ada, kura-kura singa raksasa udah nggak ngasih kekuatan pengendalian apapun ke manusia. Karena dunia manusia dan dunia roh udah mulai terpisah. Dan Avatar bertugas untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Loh, tapi kok pengendali elemen masih ada? Itu gimana ceritanya bisa kayak gitu? Di zaman setelah Avatar One, manusia belajar langsung dari hewan-hewan pengendali elemen yang asli. Pertama nih, contohnya ada bison terbang. Nah, mereka ini ngajarin para penggembara itu untuk mengendalikan udara. Saat pengendali udara sedang berlatih, mereka ini masing-masing dikasih satu bison terbang buat jadi teman seumur hidup mereka. Jadi, bison terbang ini dulu jadi satu-satunya cara gimana orang-orang itu bisa ke kuil udara. Sebelum negara api menciptakan transportasi yang bisa manjat atau langsung terbang ke sana. Selanjutnya ada tikus tanah. Lu pada tahu kan kerajaan Omashu? Nah, nama kerajaannya itu diambil dari sepasang kekasih pengendali tanah pertama, yaitu Oma dan juga Shu. Mereka ini adalah pengendali tanah pertama dan mereka belajar langsung dari tikus tanah loh. Mereka menggunakan pengendalian tanah untuk bikin labirin supaya orang-orang itu nggak ngikutin mereka. Nah, Top itu juga jadi salah satu pengendali tanah yang diajarin langsung sama tikus tanah loh. Jadi waktu Top kecil ini dia kan terjebak di dalam tanah dan dia itu ketemu sama tikus tanah. Ya udah deh, sekalian belajar dan kalian tahu nggak mereka itu sama-sama buta loh. Nah, terus ada nih bangsa naga yang ngajarin pengendalian api karena mereka bisa ngeluarin api dari nafasnya mereka. Kebanyakan pengendali api di zamannya Avatar Aang menggunakan amarah dan benci untuk mereka mengeluarkan api. Tapi waktu si Zuko ini join krunya Avatar, dia malah kesulitan buat ngendaliin api karena ya amarah dan bencinya dia itu udah hampir hilang. Nah, akhirnya si Top ini ngasih saran dong ke Zuko. Udahlah, lu belajar langsung aja lah sama itu hewannya tuh, si pengendali api bangsa naga. Gak usah pakai amarah dan benci deh, udah sana belajar langsung aja. Tapi si Zuko ini mikir, Loh, bukannya bangsa naga ini udah dibantai ya sama Sozin? itu loh Raja Api di zamannya Avatar Roku. Tapi ternyata mereka itu nggak dibantai, melainkan mereka ini disembunyikan oleh Paman Iroh dan pasukan Matahari. Nah ya udah deh, akhirnya Zuko dan Aang ini belajar pengendalian api dari Ran dan Xiao, naga kuno yang berhasil lolos dari pembantaian Sozin. BTW, Avatar pertama alias si Avatar One ini juga belajar pengendalian api langsung dari naga loh. Yang terakhir ada ikan koi. Ini sebenarnya agak sedikit unik sih, karena ikan koi yang ngajarin pengendalian air itu bentuknya adalah roh. Kedua koi ini punya nama yang unik loh. Jadi yang satu namanya Tui, yang satu namanya La. Tui ini adalah koi putih dengan bintik hitam yang melambangkan roh bulan. Sedangkan La adalah koi hitam yang memiliki titik putih yang melambangkan roh laut. Kedua roh ini saling melengkapi dan mereka nggak bisa dipisahkan. Ya kayak yin dan yang gitu deh. Kedua koi ini mengajarkan pengendalian air dengan menunjukkan pasang surut air laut. Nah, terus ditiru deh efeknya sama pengendali air. Itu dia keempat hewan pengendali elemen asli yang ngajarin manusia gimana sih caranya mengendalikan elemen. Tapi dengan diajarin sama mereka, itu nggak menjamin kalau kalian bisa langsung ngendaliin elemen. Ya karena mereka cuma ngajarin cara ngendaliinnya doang, bukan ngasih skillnya ke kalian. Pengendali elemen juga perlu yang namanya Qi, yaitu energi spiritual yang mengalir di tubuh manusia. Pengendali elemen juga butuh yang namanya gen dan spiritualitas, yang belum tentu diturunkan ke mereka. Contohnya ya kayak Sokka dan Katara, kan cuma Katara yang punya gen yang diturunkan dari ibunya, jadi ya cuma dia yang bisa ngendalin air. Jadi itu
dia gimana ceritanya orang-orang bisa mengendalikan elemen. Sebenarnya sih ini versi singkatnya aja. Kalau misalkan mau dibahas lebih detail ya kurang lebih bisa 3 SKS lah. Ini video bisa kurang lebih 10 jam sih. Tapi kalau kalian mau pembahasan yang lebih dalam atau kalian mau request, Kak tolong bahas ini dong, Kak tolong bahas ini dong yang lebih detail, coba deh kalian komen di bawah. Sekian video kali ini, aku Ocha, stay clean and sound. Kalau lu mau ngendaliin apa, Cak? Ngendaliin cinta. Terus gue mau kawin sama Todoroki Shoto. Gue mau ngendaliin dia. Terus anaknya nanti gue maunya Megumi. Terus gue nanti kawin sama Megumi. Terus gue ada banyak poin. Stay clean and sound, guys.